Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya, Aulia Fajrin, akan menjelaskan mengenai ekstraksi besi. Apa itu ekstraksi besi? Jadi ekstraksi besi ini berkaitan dengan proses eh, mendapatkan biji besi, kemudian diolah ya, biji besi dari alam, kemudian diolah menjadi besi dan dipadukan ya, diolah, difilter, diproses sehingga besi unsur besinya ya, Fe-nya itu dia terpisah dari pengotor ya, karena dari alam dia bercampur dengan pengotor dan unsur lainnya. Kemudian nanti dipadukan dengan unsur yang lain yang diharapkan ya, yang dibutuhkan untuk membuat suatu material atau suatu paduan tertentu. Nah, besi murni sendiri di sini dalam keadaan padat ya, dalam keadaan solid, dia berwarna putih keperakan, di mana berat jenisnya sekitar 7,87 ya, gram per sentimeter kubik. Kemudian titik leburnya sangat tinggi ya, sampai 1.500-an ya. Jadi untuk tepatnya di sini sampai 1.535 derajat Celcius, di mana besi sendiri di situ dia mencapai fase liquid. Kemudian di sini titik didihnya bisa sampai 2.450 derajat Celcius. Jadi dia bisa mendidih ya sampai 2.450 derajat Celcius. Kemudian di sini thermal conductivity-nya seperenam sampai sepertujuh dari perak. Jadi conductivity perak itu lebih besar daripada thermal conductivity besi dan setengah dari aluminium. Kemudian di sini electrical conductivity-nya ya, kemampuan dia untuk menghantarkan listrik juga seperlima sampai seperenam dari perak dan sepertiga, kurang lebih sepertiga dari aluminium. Di alam ya, di em, apa secara alami besi sendiri berupa senyawa. Jadi dia terutama oksida. Jadi dia berikatan dengan oksigen membentuk oksida, di mana dia menjadi biji besi dan biasanya bercampur dengan senyawa lain. Jadi di sini bisa berupa senyawanya adalah magnetit Fe3O4 ya, kemudian hematit Fe2O3, limonit Fe2O3 atau NH2O, dan di mana dia bercampur dengan NH2O ya, dengan air atau uap air. Kemudian di sini dia berupa siderit FeCO3. Jadi dia juga ada kandungan karbonnya. Itu yang dimaksud dengan biji besi. Jadi dia di alam itu dia berupa senyawa. Kemudian di sini biji besi biasanya mengandung beberapa unsur lainnya seperti mangan ya, Mn, dan Si silikon. Kemudian di samping itu ada sulfur ya, dan fosfat salah satunya. Selanjutnya di sini, nah, untuk memperoleh logam besi, untuk memperoleh unsur besi sendiri, nah biji besi harus diolah terlebih dahulu ya dengan dapur tinggi atau furnace ya, blast furnace, dan dengan direct reduction. Jadi dia dikurangi beberapa senyawa yang dia tidak dibutuhkan nantinya dalam proses pengolahannya atau dalam proses pemaduan dengan unsur lain. Kemudian di sini, besi yang diperoleh masih belum dapat dipergunakan. Jadi harus diolah, harus dipadukan dengan unsur yang lain supaya dapat dipergunakan, maka besi harus dibuat menjadi baja ya atau steel. Kemudian bisa dibuat menjadi besi tuang atau cast iron. Jadi ada dua jenis ya. Nah, baja dan besi tuang pada dasarnya adalah paduan besi karbon atau Fe3C atau FeC ya. Selanjutnya di sini, nah ini contoh dari pembuatan besi baja ya, dari biji besi, kemudian dia dipanaskan di blast furnace, di dapur tanur tinggi ya, atau dapur tinggi. Kemudian juga ada di sini direct reduction. Kemudian di sini dia dibentuk menjadi besi tuang ya, di sini ya, besi tuang dan baja. Kemudian nanti di em, fabrikasi ya, difabrikasi kemudian dia dipadukan ya, dipadukan kemudian difabrikasi membentuk beberapa jenis material. Nah, di sini ada plat, kemudian di sini ada wire dan lain sebagainya. Nah, dapur tinggi atau blast furnace sendiri di sini berbentuk silindrik ya.
dan dia tingginya bisa mencapai 30 meter, terdiri dari 4 bagian. Ya, yang pertama adalah heart. Jadi di sini tempat mengumpulnya besi cair ya, besi yang sudah dipanaskan, dan tarak ya, di mana di situ ada pengotor, dan di bagian atasnya terdapat tuyere, tempat masuknya udara panas. Jadi di sini dia berupa uap ya pemanasnya. Bosnya di sini juga di atas heartnya, jadi di situ adalah tempat reaksi pembakaran terjadi dan tempat pencairan. Kemudian yang ketiga adalah stack. Jadi di sini stack adalah tempat berlangsungnya sebagian besar reaksi reduksi secara bertahap. Tadi ada direct reduction ya. Jadi ada reaksi reduksi. Kemudian di sini ada top ya, yaitu tempat mekanisme masuknya bahan dasar ya. Masuknya bahan dasar dari biji besinya, kemudian tadi ada udara panasnya dan lain sebagainya, dan keluarnya gas sisa pembakaran. Jadi ada gas sisa pembakaran yang keluar dari top, di mana di situ dia bagian dari blast furnace. Selanjutnya, ya, em, ya, di sini gas sisa pembakaran. Ya. Selanjutnya di sini adalah biji besi ya. Jadi di sini yang dibakar tuh apa saja ya. Em, Bahan-bahannya itu apa saja yang dibakar di dalam dapur tanur tinggi. Yang pertama adalah biji besi, jadi bahan yang akan direduksi menjadi besi kasar. Kemudian di sini ya besi kasar berarti belum bisa digunakan ya, belum bisa dimanufaktur, difabrikasi. Selanjutnya adalah coke ya. Coke di sini dia berfungsi sebagai bahan bakar sekaligus juga sebagai reduktor karena tadi ada proses direct reduction. Kemudian ada flux ya. Flux di sini dia berguna untuk mengikat bahan pengotor atau slagnya dan mencairkannya menjadi terak sehingga dia digunakan ya biasanya digunakan batu kapur atau quartz atau quartzit ya. Jadi dia di sini biasanya digunakan mencairkannya menjadi terak ya. Jadi dia mengikat bahan pengotor. Jadi dia biasanya digunakan yang digunakan sebagai fluxnya di sini adalah batu kapur dan quartz, ya, salah satunya, atau quartz. Kemudian di sini ada hot air. Jadi hot air adalah membakar coke-nya, ya di sini dia sebagai bahan bakarnya mencapai temperatur yang tinggi. Jadi hot air. Jadi di sini dia sebagai pembakar atau yang membakar dari coke-nya, ya bahan bakarnya. Selanjutnya, produk dapur tinggi tadi sudah disebutkan yaitu adalah besi kasar. Jadi yang pertama adalah besi kasar cair ya di sini. Dia diolah menjadi baja, steel, atau dituang menjadi pig iron. Jadi pig iron sendiri adalah bahan untuk membuat baja atau besi tuang di tempat lain atau di tempat selanjutnya. Jadi besi kasar tadi dia banyak mengandung karbon ya, C, silikon, Si, mangan, dan sulfur atau fosfor karenanya masih sangat getas. Getas itu berarti dia rapuh ya, masih keras gitu. Sifat mekaniknya itu keras dan rapuh. Jadi belum bisa digunakan dalam manufaktur atau digunakan untuk struktur. Selanjutnya adalah terak atau slag ya, terdiri dari berbagai oksida. Jadi oksidanya di sini dia berupa silika, alumina, kalsium oksida, dan lain sebagainya. Atau juga bisa berupa belerang dan fosfor. Jadi terak ini dapat digunakan untuk bahan bangunan, bahkan juga pupuk ya, terak atau slag. Selanjutnya adalah blast furnace gas. Jadi blast furnace gasnya, gas pembakaran ya, sisa pembakaran dari eh, dapur tinggi, dapur tanur tinggi di sini dia banyak mengandung karbon monoksida ya, dan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas udara dan sebagainya, atau bisa juga dapat dijual ke pihak lain. Nah, ini ada flowchart ya atau diagram alir pembuatan besi baja. Jadi ini ya eh, coke ovensnya ya coke ovensnya. Kemudian di sini ada coalnya ya bijinya. Dia di crush ya, di, dihancurkan menjadi limestone. Kemudian dia disinter, dipanaskan menjadi iron ore, biji besi. Kemudian di sini dia di pellets ya, pelletsnya. Dia dimasukkan ke direct reduction ya di sini. Kemudian di sini kalau yang
eh, coalnya di sini ya, coalnya dipanaskan ya di coke ovens. Kemudian di sini dia bisa dimasukkan langsung ke blast furnace, bisa ya, ke dapur-dapur tinggi. Kemudian menjadi molten iron, jadi besi cair dan slag ya hasilnya. Kemudian di sini dia bisa menjadi pig iron. Pig iron yang nantinya akan di casting, akan dicor atau akan dibentuk ya, dibentuk. Kemudian di sini molten ironnya atau besi cairnya bisa diubah menjadi beberapa jenis ya. Ada dia diolah lagi ya menjadi electric furnace, kemudian basic oxygen furnace dan lain sebagainya. Kemudian diolah lagi menjadi continuous casting ya. Jadi di sini dia di cast ya, dicor atau dibentuk ya secara kontinus, secara terus-menerus. Kemudian hasil akhirnya di sini dia menjadi hot strip ya, hot strip. Kemudian dia menjadi hot flat roll products. Jadi dia berupa produk yang flat ya, yang dia rata dan dia di roll hasil roll. Kemudian di sini welder pipe, welded pipe. Jadi dia menghasilkan pipa. Kemudian hasil-hasilnya di sini ada berupa steel plates ya, jadi pipa baja. Kemudian di sini ada cold drawn bars, ada wire products dan ada seamless pipe. Jadi menghasilkan berbagai jenis produk dari pengolahan uh, coalnya, biji besinya. Selanjutnya di sini ya. Nah, ini dapur tanur tingginya ya. Terlihat di sini ada bagian topnya, bagian pengisi, bagian untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dan memasukkan uap panas. Kemudian di sini stuck ya. Di sini hot air-nya ya. Di sini sisa pembakaran, hot air-nya dari sini ya, dari bawah. Kemudian di sini ada tire, ada slag notch ya. Jadi di sini tempat keluarnya slag-nya, ada tap hole ya. Ini heart-nya ya, tempat pembakarannya. Nah, prosesnya awalnya hard coke dinyalakan, jadi mulai dari bawah. Melalui pintu terbentuk double bell di top, dimasukkan bahan lain. Jadi dari atas dimasukkan berbagai bahan, ada coke, biji besi, dan flux. Dan melalui tuyer dihembuskan udara panas atau hot air-nya. Kemudian di sekitar tuyernya tadi ada reaksi pembakaran karbon, coke-nya menjadi karbon dioksida disertai dengan panas yang tinggi ya. Jadi dia menjadi karbon dioksida tadi. Kemudian karbon dioksidanya tadi yang naik ke atas bersentuhan dan bereaksi dengan karbon menjadi karbon monoksida. Karbon monoksida ini ya yang hasil pembakarannya ini secara bertingkat mereduksi oksida besi ya, mereduksi senyawa besi ya menjadi besi. Reaksi reduksinya di sini ya seperti ini. Jadi dari 3Fe2 ya dia menghasilkan 2Fe3O4. Kemudian Fe3O4 dia menjadi 3FeO. Kemudian di sini FeO dia menjadi Fe. Kemudian di sini ya karbon dioksidanya bereaksi lagi dengan karbon menjadi karbon monoksida. Fe ya, Fe yang terjadi, Fe yang dihasilkan langsung cair dan akan turun mengumpul di heartnya, kembali lagi ke bawah. Sementara itu, oksida mangan dan oksida silikon juga tereduksi. Jadi dia juga terpisah ya, tereduksi. Sebagian oleh karbon monoksida dan sebagian lagi oleh karbon menjadi terak. Ya, dia terpisah dari Fe-nya dan mengapung di atas permukaan besi cairnya. Kemudian di sini ada sebagian sulfur dan fosfor juga menjadi terak karena peranan dari fluxnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekstraksi besi. Terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.